Yang kita lakukan selanjutnya ketika sampai ke Mekah dari mikot, yang pertama-tama biasanya tawaf. Inilah fase pertama kita. Tadi kan Allah manggil-manggil kita. Terus kita bilang labbaik. Baik ya Allah, datang nih saya ke rumahmu beneran. Kita nyampe ke Masjidil Haram, nyampe ke Ka'bah. Itulah fase, dalam tanda petik ya, kita sedang salaman dengan Allah. Fase kita berjabat tangan. Allah bilang selamat datang. Itu tawaf. Jadi, oke, kalau kita sudah berjabat tangan dengan Allah, saat itu juga kita akan jadi orang bebas. Saat itu juga dunia dan seisinya tidak ada artinya lagi. Kita tidak lagi pengen semua atribut yang kemarin-kemarin kita miliki. Kita bebas dari semua perjanjian yang kita bikin sebelumnya. Dari kepala suku, dari uang, dari aristokrat, dari tuan tanah, katanya Ali Syariati. Engkau bebas. Begitu kamu salaman dengan Allah dalam aktivitas yang namanya tawaf. Makanya tawaf itu setiap muter kan nanti kalau di sudutnya Hajar Aswad itu kita ngangkat tangan terus bilang Bismillahi Allahu Akbar. Salaman sama Allah, menyapa Allah. Dan Allah menyambut, jadi jabat erat dari Allah. Nah, itu tawaf. Pelajaran pertama tawaf. Pelajaran kedua, tawaf itu adalah gerak. Dan muslim sejati itu bukan muslim yang diam, tapi bergerak, berproses. Cuma geraknya bukan sembarang gerak. Gerak yang tidak ngawur, tapi gerak yang ada porosnya. Gerak yang terkontrol. Tujuannya jelas. Gerak terkontrol itu kemana? Gerak ke atas, gerak menuju Allah. Makanya geraknya anti gravitasi. Muternya berlawanan dengan jarum jam. Jadi gerak menuju kesempurnaan. Manusia itu harus berproses semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan itu simbolnya pakai tawaf. Untuk bisa semakin baik, harus dekat dengan Ka'bah. Porosnya ya Ka'bah itu. Secara spiritual, dalam hidup kita, porosnya harus Allah. Maka hidup kita akan semakin sempurna. Wong hakikat hidup kita itu Allah. Ayo kita gerak, ayo kita aktif, tapi di dalam Allah, dekat dengan Allah. Ayo kita bikin revolusi, tapi dekat dengan Allah. Berproses, jangan mandek, tapi dalam lingkungan Allah. Itu tawaf. Bareng sama yang lain. Oke. Kalau bahasanya Syariati, mengajarkan manusia untuk bergerak ke arah menjadi atau menyempurnakan. Bergerak, maju, mencari kesempurnaan, merindukan keabadian. Itu tawaf. Jadi muter yang tidak asal muter. Banyak orang yang aktivitasnya banyak, kesibukannya luar biasa, tapi tidak jelas dia ini mau kemana, orientasinya kemana, hasil akhirnya apa. Indonesia misalnya, kita sekarang mati-matian membangun. Kalau pembangunan sudah terjadi, terus apa? Itu kita jarang mikir. Padahal kuncinya apakah kita progres semakin baik atau semakin jelek itu kan jelas targetnya. Kalau kalian mau di setiap melakukan apapun, coba kasih pertanyaan, terus ngopo kalau bahasa Jawanya? Terus gimana? Kalau misalnya
Pak, saya ingin cepat lulus. Kalau sudah cepat lulus terus ngapain? Harus bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab berarti tidak jelas tadi kenapa mau cepat lulus. Pak, saya ingin segera dapat kerja. Kalau dapat kerja terus ngapain? Ya bisa segera kawin, Pak. Kalau sudah segera kawin terus ngapain? Kalau coba kejar gitu terus, paling kamu stres dewe. Pak, saya bertekad akan rajin ngaji filsafat terus, Pak. Iya. Terus ngapain kalau sudah rajin? Targetmu apa sih? Pingin apa sih? Nah, itu berarti apa? Tujuannya jelas. Kalau tujuannya jelas, kelihatan nanti progres apa enggak progres. Kalau tujuanmu enggak jelas, jangan-jangan kamu merasa jalannya maju tapi sebenarnya mundur. Dan kamu enggak sadar. Dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu kan perkembangan jelas, perubahan jelas, tapi maju apa mundur kan gelap. Enggak jelas, ini maju apa mundur. Buktinya ketika ada stiker piye enak zamanku toh, itu kamu ya merasa cocok-cocok aja. Jangan-jangan berarti kita ini jalannya nggak maju tapi mundur. Nah, gaya kayak gini disindir oleh perilaku tawaf. Tawaf itu ya gerak, tapi beraturan, disiplin, dan jelas tujuannya. Progresnya juga jelas, semakin sempurna, semakin sempurna. Nah, itu aktivitas tawaf. Rumusnya tawaf, katanya Lisariati ini loh. Untuk jelas target, untuk kelihatan progres apa enggak, semakin baik apa enggak, ada faktor ketidakberubahan, ada faktor gerakan, ada faktor kedisiplinan. Itulah tawaf. Faktor tidak berubah itu apa? Ya itulah nanti porosnya, tujuannya. Setelah itu baru ada gerakan. Cuma gerakannya disiplin, teratur. Tidak acak, tidak insidental, tapi jelas, Pak, saya besok mau jadi ini loh, Pak. Makanya saya melakukan ini sama ini sama ini. Dan saya lakukan continue ini, Pak. Itu namanya disiplin. Ada gerakannya, jelas targetnya. Kenapa yang poros dan target itu diposisikan ketidakberubahan? Ya biar konsisten, istiqomah, tidak ganti-ganti. Nah, di tawaf yang tidak berubah itu disimbolkan pakai Ka'bah. Ka'bah itu simbol keabadiannya Allah. Jadi kalau kita ingin hidup ini berproses semakin baik, ya awal dan akhirnya harus Allah. Itu sudah jelas. Semakin kita dekat dengan Allah berarti kita ada progres semakin baik. Semakin jauh berarti ya kita semakin jauh dari Allah, berarti kita mundur. Makanya gerakannya tawaf itu kan bergerak tapi kan tidak menjauh, konstan. Itu kalau bahasa agama namanya istiqomah, dekat terus sama Allah. Ali Syariati termasuk tokoh yang agak mengkritik sufisme. Kalau sufisme itu kan meniadakan diri sama sekali, menyisakan hanya Allah. Katanya Syariati tidak begitu. Kita di dunia ini disuruh jadi manusia, ya peran kita manusia. Cuma kita hidup di dunia bukan lebur bersama Allah, tapi kita membawa Allah dan dekat selalu sama Allah dalam segala aktivitas kita. Simbolnya tawaf. Jadi usahakan, meskipun belum haji, gerakan kita adalah gerakan tawaf. Gerakan tawaf itu gerak yang dekat terus sama Allah. Jaraknya konstan dan disiplin. Disiplin itu berarti ya istiqomah. Istiqomah itu menurut saya yang paling berat. Kalau sekedar tahu mana yang baik, yang harus dilakukan kita semua tahu. Tapi istiqomah dalam kebaikan itu yang agak berat. Ya, kalau sedang diceramai gini kamu, wah iya Pak, saya sadar Pak. Nanti keluar balik lagi.
kayak aslinya. Itu yang susah istiqomah itu. Mungkin setelah sadar ini nanti malam sholat tahajudnya lama. Nah, besok kembali lagi ke asal. Nah, itu berarti apa? Kehilangan disiplin. Kalau kita tidak disiplin, ya gerakannya akan kacau. Kita akan semakin jauh dari Allah. Tidak ada lagi tawaf. Maka simbol tawaf, ketika kita tawaf di sekeliling Ka'bah, itu berarti kita sedang latihan dekat sama Allah.